Kami ingin menjelaskan di sini nanti tentang Indonesia Green Gold Project, agroforestry nyamplung, bioenergy and dekarbonisasi. Jadi latar belakangnya itu adanya perubahan iklim dengan adanya protokol Kyoto, Paris Agreement, terus peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021. Adanya perubahan iklim itu menurut kami solusinya yaitu agroforestry nyamplung. Dia bisa menyerap karbon, ya, karbonnya diserap nih, dan menghasilkan energi yang tidak memproduksi emisi karbon. Ada target penurunan emisi karbon global yaitu 33 gigaton pada tahun 2030. Nah, Indonesia dapat jatah berapa? National Determined Contribution-nya 31%, sekitar 10,5 gigaton pada 2030. Caranya yaitu tanam pohon nyamplung dengan sistem agroforestry. Ini pohonnya. Oke. Lah mengapa pohon nyamplung? Pohon nyamplung itu bisa menyerap karbon dengan serapan yang lumayan besar, bisa untuk trading karbon, dan bahan bakar bisa menghasilkan bahan baku atau crude tamanu oilnya, crude nyamplung oil untuk menghasilkan biosolar. Penurunan produksi emisi karbonnya ini dibanding solar yang BBM fosil nanti akan mendapat juga klaim karbon. Lalu selain itu bisa menjadi potensi biofarmaka. Jadi crude nyamplung oil ini bisa untuk bioenergi dan biofarmaka, untuk obat-obatan. Lah mengapa agroforestry? Agroforestry itu yaitu pertanian tapi ada tanaman hutannya di situ. Ada tanaman pertanian, ada peternakan. Jadi agroforestry itu pakai nyamplung. Nyamplung itu adalah tanaman hutan, tanaman berkayu, tanaman keras yang bisa menghasilkan energi, bioenergi, energi bersih, energi hijau, energi non fosil. Jadi bisa melakukan dekarbonisasi dan bioenergi. Untuk pertanian kepentingannya apa? Kepentingannya jagung, misalnya hasil pertanian ini pengolahannya kan dengan mesinnya dari biosolar yang diproduksi oleh pohon nyamplung ini. Itu bisa. Jadi membudidayakan pertanian rendah emisi karbon atau ramah lingkungan. Di perdagangan juga gitu. Mobilisasi pengangkutannya pakai biosolar yang dihasilkan oleh pohon nyamplung atau biji nyamplung diperas itu jadi biosolar untuk transportasi. Nah, main bisnisnya di sini kan ada nilai ekonomi. Nilai ekonominya yaitu trading karbon. Progres PT Pandu Wijaya Negara sampai mana? Jadi trading karbon itu disiapkan jalannya dulu, perdagangan karbon. Ada produksinya, ada penjualnya, ada pembelinya. Nah, produksinya apa? Produksinya ya tentu daya serap karbon itu tadi yang bisa menurunkan emisi karbon. Apa itu? Pohon. Kita pakai cara natural base. Jadi alami. Pohon itu satu-satunya yang menyerap karbon di dunia ini yang tanpa risiko atau ramah lingkungan. Kalau alat segala macam mesti ada risiko. Kalau pohon tidak, cuma nanam aja sudah nanti kan menyerap karbon dan menghasilkan oksigen. Dia itu nggak ada pabrik oksigen seramah lingkungan pohon, nggak ada. Dan dia menghasilkan energi kalau pohon nyamplung. Tidak ada pabrik apapun yang menghasilkan energi seramah lingkungan pohon nyamplung, tidak ada. Jadi ini pohon nyamplung ini ditanam, diproduksi, nanti serapan karbonnya disertifikasi. Nah, itu perlu dokumen. Ini bekerja sama dengan masyarakat, BUMDes dan lain-lain. Itu menanam nyamplung di lahan agroforestry. Lalu nanti disertifikasi, dibikin dokumen dulu. Setelah dokumen dibuat, nanti divalidasi oleh badan yang dilegalisasi pemerintah, misalnya Skovindo. Buat jalan dulu, validasi, lalu diverifikasi, lalu masuk ke sistem registrasi nasional Kementerian Lingkungan Hidup. Setelah dilegalkan di situ, dapat sertifikat SPEGRA, sertifikat penurunan emisi gas rumah kaca, nah, baru bisa listing di bursa karbon. Lah PT Pandu sampai mana progresnya? Ini sudah menyiapkan bibit untuk pohon nyamplung, monggo ditanam, silahkan kerjasama dengan PT Pandu. Jadi masyarakat dan BUMDes dengan dikoordinir BUMDes itu bisa menanam pohon ini sampai berapa hektar terserah, monggo. Nah, itu nanti disertifikasi, buat dokumen sampai dibuat sertifikat lalu dijual di bursa karbon. PT Pandu sudah terdaftar di sistem registrasi nasional dan sudah terdaftar di bursa karbon. Nah, nanti kita bisa kerjasama untuk menjualkan ini bagi hasil dengan masyarakat. Ini sangat besar nilainya. Selain bisnis yang carbon trading itu, bisnis turunannya banyak sekali. Dari pembibitan, penjualan buah, produksi minyak, produksi campuran pakan ternak, lebah madu karena ada resinnya ya. Peternakan ayam bisa, tumpang sari juga bisa di situ. Itu semua pemberdayaan masyarakat lokal. Jadi pembibitan ini contohnya PT Pandu telah melakukan pembibitan atau penyemaian dari benih nyamplung sumber benih tersertifikasi. Jadi ini bisa bibit ini dikelola, diperbanyak untuk ditanam di lahan-lahan kritis. Di Indonesia itu ada 14 juta
hektar lahan kritis itu sangat potensial, butuh berapa bibit itu, miliaran. Ini yang memberdayakan masyarakat. Jadi PT Pandu telah melakukan pembibitan, masyarakat diedukasi dan sudah ikut bersama-sama membibit dan mendapat jasa dari pembibitan itu. Sementara masyarakat harus punya bibit sendiri, bisa jual sendiri, nanti PT Pandu yang mengusahakan seperti trading karbon tadi. Produksinya tetap masyarakat. Jadi Indonesia tuh kaya sekali. Masyarakat bisa produksi bibit, ditanami di lahannya masyarakat sendiri di Indonesia ini. 14 juta hektar lahan kritis. Itu akan menghasilkan energi dan menghasilkan serapan karbon yang sangat besar. Marketnya bibit itu luas sekali ya. Lahan reforestasi ada, lahan reklamasi eks tambang ada. Lahan kritis saja 14 juta hektar. Lahan gambutnya saja sendiri 10 juta hektar. Itu sangat bisa ditanami dengan pohon nyamplung dan menghasilkan energi nanti. Buahnya, bijinya diperes jadi biosolar, bio apalagi biojet, bio LPG, macam-macam itu. Ya, ini potensi sangat besar dan momentum untuk melakukan ini karena ada climate change dan memperbaiki bumi, layak lingkungan tidak ditebang selama sampai 50-100 tahun. Jadi terus menjaga keanekaragaman hayati hutan. Ini kan pohon hutan dan bermanfaat sekali bagi masyarakat. Sudah ini sustainable dan berkelanjutan terus. Jadi energinya juga renewable, bisa ditanam lagi, terus ketersediaan terjamin. Ya, ini perlu dibuat satu ekosistem nanti ya. Jadi ada yang dari pendidikan, penelitian, misalnya Badan Riset Inovasi Nasional meneliti keamanan minyaknya, berapa kandungan minyak di pohonnya dan lain sebagainya. Jadi sangat besar nilainya, itu sekitar 18 triliun ya setahun. Kalau 100 tahun tidak ditebang itu berarti kalikan 100 sekitar 1.800 triliun. Kalau klaim kita dibayar di muka itu kita bisa mendapatkan 1.800 triliun rupiah. Itu sudah cukup untuk devisa negara. Di catatan saya ada kurang lebih 1 gigaton CO2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap. Dan jika dikalkulasi, potensi bursa karbon kita bisa mencapai potensinya 3 triliun rupiah, bahkan bisa lebih. 3.000 triliun rupiah, bahkan bisa lebih.